Gak punya hobi traveling bikin saya sebenarnya kurang tertarik untuk beli action kamera. Toh, kalaupun lagi jalan-jalan, bawa kamera HP itu rasanya udah cukup buat ngabadiin momen-momen yang seru. Nah, jelang mudik lebaran kemarin, saya nemuin ada action kamera entry level yang udah dibekali sama fitur LCD. Saya coba deh ambil tuh action kamera, toh barangnya kecil gini, jadi nggak ribet pas dibawa, plus nggak nyampe bikin kantong jempol juga pikir saya waktu itu. Sekalian lah buat dibawa mudik ke kampung halaman. Nah, setelah nyobain nih gadget kurang lebih 2 mingguan, di sini saya bakal sharing pengalaman apa aja yang saya dapetin dari action kamera ini. Penasaran kan? Saya Are dari Gadget Gaul dan inilah review EasyFish S1C. Sebelumnya saya pernah hands-on singkat salah satu produknya EasyFish, yaitu WiFi kamera C2C. Nah, buat yang belum nonton, linknya ada di atas ya. Ternyata mereka juga garap pasar action kamera yang harganya cukup bersaing, namun penampilannya nggak kelihatan murahan. Iya, saya bilang ini action kamera murah tapi nggak murahan. Kenapa? Lihat aja paket penjualannya yang packagingnya keren dan lengkap banget. Selain kameranya sendiri, ada beberapa aksesoris penunjang seperti waterproof housing, penutup lensa, pivot arm assembly, dan ya serame ini isi boxnya. Oke, sekarang kita bahas kameranya. Dimensi body EasyFish S1C yang mungil nggak jauh beda sebenarnya sama action kamera lain yang ada di pasaran. Bermaterialkan plastik, build quality-nya cukup solid. Begitu juga dengan 3 tombol fisik yang cukup nyaman dioperasiin. Permukaan bodinya yang bertekstur juga bikin S1C nggak licin pas dipegang. Bener deh, ngeliat dan megang nih action kamera, nggak berasa kalau harganya nggak nyampe sejutaan. Satu hal yang bikin EasyFish S1C tambah menarik adalah hadirnya layar sentuh LCD berukuran 2 inci yang cukup responsif. Dengan resolusi yang cuma 220x176 pixel, tentu tampilan layarnya nggak tajam-tajam banget. Ya udah syukurlah harga segini dikasih fitur LCD. Warna layarnya sendiri agak pucat dengan viewing angle yang terbatas. Namun dengan hadirnya LCD ini, bikin saya bisa lebih mudah dan praktis nentuin sudut pengambilan gambar, milih-milih setting kameranya, dan ngelihat hasil rekaman foto atau video langsung dari kamera. Jadi nggak harus repot-repot pairing di HP dulu. Kayak smartphone, action kamera ini juga punya prosesor loh untuk ngejalanin beragam fiturnya, yaitu pakai prosesor Ambarella A12 yang ditemani sama RAM 2GB. Kamera ini pakai sensor CMOS berukuran sepertiga inci yang bisa dipakai buat motret foto sampai resolusi 8 megapiksel dan ngerekam video sampai resolusi Full HD 1080p di 30 frame per second. Untuk nyimpan hasil foto dan video, EasyFish S1C ini dibekali sama slot microSD yang bisa nampung hingga 128GB. Di sampingnya ada port HDMI dan USB port untuk ngisi ulang daya dan transfer file di PC. EasyFish S1C punya 2 mikrofon di bawah lensa dan speaker grill di atas yang suaranya cukup nyaring untuk dengerin hasil videonya. Baik mikrofon dan speaker ini juga bisa diatur tingkat sensitivitasnya di pengaturan. By the way, action camera ini punya banyak banget LED indikator. Totalnya ada 6. Ada yang nunjukin status Wi-Fi, status charging, dan 4 sisanya bakal ngedip-ngedip pas kamera lagi ngerekam video. Jadi rame banget sih, terutama pas dipakai sambil gelap-gelapan. Tapi kalau dirasa ngeganggu, bisa kok dimatiin di pengaturan. Seperti action kamera pada umumnya, EasyFish S1C dipersenjatai lensa wide yang bisa nangkap gambar hingga sudut 140 derajat. Jadi bisa masukin banyak objek dalam satu frame. Ya, meskipun wide, tingkat distorsinya cukup minim kok. Bisa dilihat hasil foto-fotonya di sini. Nah, untuk kualitas fotonya menurut saya udah oke. Mirip-mirip sama hasil kamera HP harga sejutaan. Cuma kontrasnya emang agak over di foto kalau dibandingin dengan aslinya. Nah, buat kamu yang nggak suka mode wide, ada fitur dewarping yang bisa bikin hasil foto dan videonya nggak cembung-cembung banget. Selama di kampung halaman, saya coba ngecek action kamera ini muter-muter di jalan. Hasil videonya cukup stabil, meski cuma dipegang pakai tangan yang notabene tingkat shaking-nya lumayan tinggi. Ternyata action kamera ini emang udah dibekali sama EIS atau Electronic Image Stabilization yang bisa bikin hasil videonya lebih minim getaran. Cuma emang nggak sestabil kamera yang pakai OIS sih, atau Optical Image Stabilization. Selain itu, EasyFish S1C juga punya G-sensor yang memudahkan untuk merekam perjalanan dengan naik motor atau mobil ala motovlogger gitu.
Iya, dengan aktifin driving mode, kamera bakal otomatis nyala dan ngerekam pas pengguna mulai bergerak. Dan akan stop merekam saat gak ada gerakan, misalnya pas motor atau mobil yang ngebawa kamera ini lagi parkir. By the way, ini beneran nyala otomatis dari kondisi kamera off, bukan dalam mode standby. Jelas, fitur ini berguna banget, misalnya pas lagi mau dipakai buat motovlogging di jalanan, tapi lupa mencet tombol rekam videonya, sehingga nggak bakal kehilangan momen-momen seru di jalanan. Saran aja sih, kalau lagi ngaktifin mode driving ini, sebaiknya kamera dicolok ke sumber daya, kayak pemantik api di mobil, atau colok powerbank aja, supaya kamera ini nggak kehabisan daya, lalu mati tiba-tiba selama ngerekam perjalanan kamu. Seperti yang udah saya bilang di awal, saya nggak pernah punya action kamera, jadi kurang bisa menilai apakah hasil video dari EasyViz S1C ini bisa dibilang cukup, lumayan, atau malah nggak jauh beda sama action kamera dengan harga yang sebanding. Kalau menurut kamu? Untuk kualitas mikrofonnya sendiri cukup jelas ngerekam suara kita dan meminimalisir noise-noise yang ada di sekitar. By the way, buat ngevlog kayaknya seru juga ya. Berkat hadirnya case anti air yang udah disertakan dalam paket penjualannya, saya juga bisa ngajak kamera ini basah-basahan. Iya, case anti air ini punya sertifikasi IP66 yang diklaim aman dipakai sambil nyebur air hingga kedalaman 40 meter. Mantap kan? Oh ya, kalau masang action kamera ini di motor atau helm, saya saranin tetap dipakai case anti airnya untuk melindungi lensa kameranya dari debu jalanan. Jadi lebih aman dan kelindung juga kalau nggak sengaja jatuh. Tapi nggak enaknya pakai case ini, jadi nggak bisa ngontrol kamera ini pakai layar sentuhnya. Nah, supaya lebih mudah dan nggak perlu ribet-ribet ngoperasiin pakai tombol fisik, kamu juga bisa ngontrol kamera dari HP. Tapi sebelumnya kudu pairing dulu pakai koneksi WiFi dan aplikasi EasyViz Export yang bisa diunduh di Play Store dan juga App Store. Di sini atur-atur pengaturan kamera dan pindah-pindah mode foto dan video jadi lebih mudah. Action kamera ini punya mode profesional untuk ngatur beberapa parameter kamera secara manual. Ya, bisa ngubah white balance, exposure, tingkat ketajaman, sampai ISO yang bisa diset di 12800. By the way, saya nggak pernah atur sampai maksimal karena bakal noise banget hasilnya. Iya, nggak cuma buat jepret foto dan ngerekam video biasa, EasyViz S1 ini punya mode burst, di mana kamera bisa ngambil 15 foto per detik. Dan mode timelapse dengan interval setengah detik sampai 5 detik. Hasilnya cukup oke, dan pastiin kamera diletakin di tempat yang datar pas ngambil video timelapse. Untuk menunjang semua fitur-fiturnya tadi, EasyViz S1C ditenagai sama baterai lithium ion berkapasitas 1160 mAh. Berdasarkan pengalaman, daya tahan baterainya paling lama tembus 1,5 jam, terutama kalau dipakai buat ngerekam video secara intensif. Jadi kesimpulannya, EasyViz S1C ini cocok buat kamu yang lagi pengen nyobain action kamera tapi budgetnya minimalis. Desainnya cakep, harganya murah meriah, plus bonus aksesoris yang berlimpah. Kualitas foto dan videonya juga nggak ngecewain. Ditambah dengan fitur-fitur tambahan kayak driving mode yang bakal kepake banget buat para motovlogger yang nggak pengen ngelewatin momen-momen di jalanan. Ya mungkin terasa kurang di action kamera ini adalah lubang mountingnya yang kurang dalam. Jadi kalau dipasang tripod atau tongsis masih kerasa kurang kenceng. Bakal lebih keren juga kalau action kamera ini dibekali sama fitur optical image stabilization supaya hasil foto dan videonya lebih stabil lagi. Tapi mungkin si EasyViz bakal jual S1C di harga di bawah jutaan. Mahal atau murah, semuanya kembali lagi pada kebutuhan kamu. Untuk spek lengkap dan mulian EasyViz S1C, kamu bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah video ini ya. Saya Arya dari Gadget Galuh undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya.